Sudah, Mbak Lina? Ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Mbak Mas Jere, selamat hari Minggu. Mas Jere, selamat hari Minggu, selamat. Nah, pagi ini kita mau sekolah minggu lagi. Masih di rumah saja, nggak usah kemana-mana dulu sampai virusnya hilang. Ya, pagi ini kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan dan kita mau bawa persembahan kita pada Tuhan. Kita mau berdoa dulu untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Ikutin Mbak Hendres ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan kedua matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Untuk tidur kami untuk tidur kami semalam. Dan terima kasih. Dan terima kasih Karena pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang sudah mandi? Hebat. Sudah sarapan belum? Nah, kalau sudah sarapan, sudah mandi, berarti kita sudah kuat, sudah segar. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu Anak Monyet dari Terbit Matahari dan Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Kita pakai gerakan yang semangat ya. Oke, ayo Mas. Sudah Mbak? Masih ceria? Ceria dong. Masih semangat? Semangat dong. Kan untuk Tuhan. Oh iya, kalau untuk Tuhan kita harus sukacita, harus semangat. Lagi ya. Nah, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya nanti titip sama mama atau sama papa. Nanti biar papa sama mama yang kasih ke gereja. Kita akan persembahan. Sudah siap dong? Siap. Sudah siap ya?
Kita akan beri persembahan dan kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ayo Mas. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan kami pada hari ini. Kami sudah mengumpulkannya Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan kami ini sehingga dapat bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan Bapa persembahan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau sertai dan pimpin kami sehingga kami mengerti firman yang akan disampaikan dan boleh menjadikan kekuatan bagi kami di dalam kami melaksanakan kehidupan kami, dan kami juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Jovan, lagi dong. Dari temennya aku. Kan kata mama kan minumnya berdua. Gak boleh, gak boleh. Lah, dosa. Air. Iya, gak mau bagi minumannya. Kata mama baginya berdua minumnya. Oh, katanya mama satu minumannya untuk berdua. Tapi Gak mau bagi. kenapa gak mau dibagi? Ini kan ini udah pesennya mama loh. Berarti gak sesuai pesen mama loh. Udah dengar cerita sekolah minggu tentang berbagi belum sih? Belum. Hari ini kita mau dengar cerita sekolah minggu tentang saling berbagi. Kita dengerin dulu ya. Adik-adik, bagaimana rasanya kalau kita harus berbagi? Nah, tema kita hari ini adalah Ayo Berbagi, yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 sampai ke-37. Kalau oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Cara Hidup Jemaat. Mas Hendro mau bacakan untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini dia rela menjual apa yang dimilikinya dan membagi-bagikan kepada yang lebih memerlukan. Jadi ceritanya waktu itu banyak sekali yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka sering berkumpul, mereka berdoa, dan mereka memuji Tuhan. Dan kumpulan itu tidak semuanya dari orang yang berada, orang yang kaya. Ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang tidak memiliki apa-apa.
Nah, saat itu orang yang sangat kaya tadi, yang sangat memiliki banyak harta, mereka lalu menjual harta miliknya dan kemudian membagi-bagikan, membelikan untuk keperluan mereka, membelikan pakaian, membeli makanan untuk menolong orang lain yang lebih memerlukan. Nah, dari sekumpulan itu ada seorang yang baik hati, namanya Bapak Yusuf, atau kalau di Alkitab tadi sering disebut oleh Bapak Barnabas. Ia menjual tanah yang dimilikinya, kemudian menyerahkan hasil penjualannya tersebut kepada murid-murid Tuhan untuk membeli makanan, membeli pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukannya. Berkat Tuhan bukan hanya kekayaan ya, tapi juga kepandaian, terus kemudian kemampuan, kepintaran adik-adik yang kalian punya, itu semuanya berkat dari Tuhan. Nah, Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melakukan sesuatu kepada sesama, untuk membantu sesama kita, tentunya dalam hal baik ya, bukan dalam hal yang tidak baik. Contoh hal yang tidak baik, misalnya sedang ulangan matematika nih yang susah, terus teman sebangku adik-adik, kemudian dia tidak bisa, dia tidak belajar, kemudian adik-adik memberikan jawaban kepada teman sebelahnya. Nah, itu merupakan perbuatan yang salah ya, bukan yang seperti itu. Lalu yang baik itu bagaimana, Mas? Yang baik itu misalnya adik-adik memiliki tabungan. Sebagian tabungan adik-adik dapat diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Apalagi saat ini, saat pandemi COVID-19 saat ini, banyak sekali orang yang terkena PHK, banyak sekali orang yang tidak bisa bekerja lagi. Nah, mungkin pada saat di sekolah nanti ada pengumpulan sumbangan untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan, adik-adik dapat ikut menyumbang, ikut membantu kepada saudara-saudara kita tersebut. Dan sebagai catatan bahwa memberi sesama itu tidak akan menjadikan kita miskin kok, bahkan menjadikan kita semakin kaya di dalam Tuhan. Yuk, mulai saat ini kita mau belajar berbagi seperti yang diajarkan Bapak Yusuf tadi ya. Nah, adik-adik yang di rumah juga jangan mau menang sendiri seperti yang didramakan oleh Mas Jere dan Mas Jovan tadi, yang tidak mau berbagi minuman ya. Nah, mulai saat ini kita harus belajar seperti yang telah Yusuf ajarkan kepada kita. Mari kita akhiri sekolah minggu kita hari ini. Mas mau berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa kepadamu atas firman-Mu yang boleh terus menguatkan kami. Ajar kami anak-anak-Mu Bapa, untuk kami selalu belajar seperti yang Yusuf ajarkan, untuk kami saling berbagi terhadap sesama kami, terhadap sesama kami yang membutuhkan. Bapa yang boleh tolong kami untuk dapat terus belajar. Dan Bapa Tuhan yang boleh bimbing kami, beri kesehatan senantiasa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Terlebih di saat wabah ini, Tuhan yang boleh senantiasa memberkati untuk setiap kesehatan kami. Berkati setiap aktivitas kami, pelajaran kami, belajar di rumah kami, Tuhan yang boleh pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Jovan, sudah dengar belum dari ceritanya? Sudah, Mbak. Jadi kalau sama teman, sama sesama itu boleh nggak kayak gitu? Enggak. Enggak. Udah sadar belum? Sudah sadar. Kalau sudah sadar, apa yang harus dilakukan? Berbagi. Berbaginya yang ikhlas lah, nggak mau kalau kayak gitu. Terima kasih. Nah, gitu ya, adik-adik di rumah juga ya, harus berbagi. Nggak boleh mau menang sendiri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk saling berbagi. Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Adik-adik, kita kan tadi sudah mendengarkan cerita dari Mas Hendro tentang kita berbagi. Ayo berbagi. Sekarang kita akan melakukan aktivitas kita. Kita akan buat celengan dari botol air minum bekas ya. Pertama, ini kertas HVS-nya. Nanti kita akan tempel kayak gini. Kita kasih lem dulu.
Ini ya. Nah, pertama pakai selotip kita tempel di situ. Ini kertasnya kita lem. Nih, untuk membungkus botolnya ya. Nih, udah jadi. Kita nggak usah kasih lubang lagi ya. Kalau mau masukin uangnya tinggal buka tutupnya, masukin uangnya, tutup lagi. Ini sudah. Nanti kita akan tulis ada ayat-ayatnya dari 2 Korintus 9 ayat 17. Kita pakai kertas origami, kita akan tulis ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Minta tolong papa atau mama ya yang belum bisa menulis. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, sudah ya, kita tulis, kita gunting aja. Oke. Nanti kita akan tempel di botolnya. Biar kita ingat, kalau kita memberi, kita nggak boleh dengan cemberut-cemberut, nggak boleh karena paksaan, tapi dengan sukacita. Ini nggak boleh dengan sedih, tempel. Hop. Nah, ini kan polos nih, boleh diwarnain pakai krayon boleh. Tapi di sini Mbak Lina mau tempel gambar di sini. Ini gambar-gambar ini bisa juga dari kertas kado, bungkus kado kita tempel bisa. Terserah adik-adik mau pakai apa ya. Yang penting dihias biar bagus. Ini tempel dulu, dilem. Mudah ya buatnya ya. Buat yang sudah besar-besar pasti sudah bisa membuatnya. Nanti kalau tabungannya, celengannya sudah penuh, pas dibuka banyak uangnya bisa kita belikan barang, dan barang itu boleh kita bagi ke teman-teman kita. Nih. Sudah jadi adik-adik tabungannya. Bisa dibuka, kita masukkan uangnya di sini nanti. Nanti kalau sudah penuh, boleh dibuka. Nah, demikian ya adik-adik aktivitas kita hari ini. Jangan lupa kalau sudah dibuat, nanti minta tolong papa sama mama foto. Setelah itu nanti kita share di grup. Selamat berbagi adik-adik. Kita berbagi ya. Shalom. difoto ya. Kalau sudah difoto nanti dikirim ke grup di WA ya.
Jadi kita harus saling berbagi, ya. Jangan mau menang sendiri, ya. Terus kalaupun kita punya uang jajan, Mbak Lina, harus ditabung. Sebagian ditabung. Jadi nggak boleh dihabisin semua ya. Nggak boleh langsung dihabiskan. Nah, jadi walaupun kita masih kecil, kita harus belajar berbagi sejak dini. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kasih pada kita. Walaupun kita masih kecil, kita harus tetap belajar kasih, ya. Nah, kita mau tutup sekolah minggu kita mau akhiri dengan lagu kasih. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu kasih pakai gerakan ya, yang semangat. Siap Mbak Hendra. Iya, yuk Mas. Sebelum mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Sudah siap semuanya? Siap. Ikutin Mbak Hendra ya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami hari ini. Engkau berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk firman-Mu hari ini. Semoga kami bisa terus berbagi kepada keluarga, orang tua, adik kakak, dan teman-teman kami. Engkau berkati juga kedua orang tua kami dan beri kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, kasih sekolah minggu. Gloris, rasanya gimana dapat bingkisan? Nah, terima kasih. Ardi, gimana rasanya dapat bingkisan? Ivana, rasanya gimana dapat bingkisan? Senang. Selamat hari Minggu teman-teman.